Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi hebat. Apa kabar nih? Semangat puasanya ya. Tetap semangat di akhir Ramadan. Karena kita sudah memasuki 25 hari di bulan Ramadan. Kita lanjut kembali di Bincang Ramadan bersama Dekan Fakultas Hukum UPS Tegal. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Ahmad Irwan Hamzani. Apa kabar Pak Irwan? Baik. Waduh, detik-detik terakhir Ramadan ya Pak ya. Rasanya sedih banget. Ya, alhamdulillah. Sedih karena apa ini? Sedih karena Ramadan mau pergi Pak. Kayaknya nggak ada bulan yang semulia bulan Ramadan ini Pak. Kita sedih belum dibeliin pakaian. Belum dibeliin Pak Irwan Pak. Baik Pak, kita lanjut bincang Ramadan ya Pak ya. Yang kemarin kan kita membahas tentang puasa, di mana rukun Islam itu ada 5. Kita sudah membahas tentang puasa salah satunya kemarin. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang zakat. Nah, saya mau nanya nih Pak, penjelasan tentang zakat fitrah. Apakah ada hubungannya dengan Lebaran? Kenapa selalu dibagikannya saat menjelang akhir Ramadan di malam menjelang Idul Fitri, malam Lebaran? Itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitrah ini kalau dari sisi namanya saja itu fitrah ya. Nah, ini kadang orang memberikan pemaknaan berbeda-beda ya. Fitrah ada yang dimaknai suci ya. Tapi dalam konteks ini fitrah di sini adalah futur makanan. Zakat fitrah ini adalah zakat makanan pokok ya, yang harus dikeluarkan oleh orang Islam ketika mengakhiri puasa menjelang malam Idul Fitri. Ya. Meskipun dari sisi pelaksanaannya itu ya ada waktu abdol ya, waktu wajib dan waktu boleh. Oh gitu. Jadi ada waktu-waktu yang khusus juga ya Pak. Ada afdol, kemudian boleh dan wajib. Ya. Kalau waktu abdol itu ya setelah terbenamnya matahari. Terbenam matahari. Pokoknya di malam Idul Fitri itu abdol ya, utama. Ya. Wajib itu kalau sudah menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri, ya kita belum mengeluarkan zakat fitrah itu wajib kita. Wajib segera harus ditunaikan ya Pak ya. Adapun yang boleh, kita boleh mendahului mulai tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Oh jadi boleh Pak kita membayar zakat fitrahnya itu di awal Ramadan juga sebenarnya boleh? Boleh ya. Oh baik, jadi baru tahu nih Pak saya. Selama ini dari kecil taunya zakat fitrah itu dibagi malam Lebaran. Seperti ternyata ada waktu-waktu juga ya Pak ketentuannya itu. Tadi waktu afdol utama, waktu wajib dan waktu boleh mubah. Boleh, baik. Jadi bisa dibagikan di awal Ramadan ya Pak ya. Hubungannya dengan Lebaran ya. Lebaran ini kan Idul Fitri ya. Itu ritual bagi umat Islam. Ritualnya apa? Pelaksanaan sholat Id ya, yang 2 rakaat itu, kemudian nanti ada khutbah, mendengarkan khutbah, dilaksanakan secara berjamaah. Nah, di hari raya Idul Fitri ini kan kita dilarang puasa itu ya. Ketika hari raya ya Hari Pak raya ya. Orang puasa itu menjadi dosa ya. Haram ya. Nah, relevansinya apa dengan zakat fitrah ini? Nah, supaya di hari raya ini semua orang itu bisa makan ya. Karena hari di mana orang berpuasa itu dosa ya meskipun lagi-lagi pemaknaan terhadap Idul Fitri ini bermacam-macam ya. Pak. Nah, ada yang memaknai Idul Fitri itu kembali suci ya, karena dianggap sudah berpuasa selama 1 bulan penuh dosa-dosanya terampuni, maka suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Ada pula yang memaknai hari kemenangan. Nah, itu selama 30 hari. Selama 30 hari. Gak menang dong. Merasa
menang melawan hawa nafsu. Oh iya iya. Nah, tapi pertanyaannya ya, apakah ada orang yang mampu menang melawan hawa nafsu? Yeah. Nabi saja, Nabi Adam itu ternyata tergelincir kan. Betul, dari Pak. Nafsu surga, godaan iblis itu. Ya. Mungkin kalau dimaknai menang itu berhasil puasa tanpa ada godaan yang batal itu ya mungkin agak relevan. Tetapi sebenarnya pemaknaan Idul Fitri dengan kembali suci ataupun hari kemenangan itu tidak ada dasar normatifnya. Oh ya. Ya. Jadi kalau ada ayat Al-Qur'an maupun hadis yang dikaitkan dengan itu, yaitu mencari relevansi saja. Ya sebenarnya ada sebuah hadis yang menyebutkan apa itu makna dari Idul Fitri. Ya, juga makna Idul Adha ya. Sebenarnya sederhana ya. Idul Fitri itu sebenarnya adalah artinya kembali makan. Oh, gitu. Itu ada dalam hadis, Pak. Ada. Maksudnya, ya, hadisnya itu diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi ya. Al-fitru yauma yubtirun nas ya. Wal adha yauma yuddahin nas. Ya, artinya disebut Idul Fitri karena pada hari itu orang-orang makan. Nah, tidak berpuasa lagi ya, Pak. Disebut Idul Adha karena pada hari itu orang-orang mengorbankan binatang ternak. Nah, itu kan hari raya Idul Adha itu ya, bulan haji. Bulan haji ya. Di mana disunahkan untuk orang-orang berkurban. Yang mampu ya, Pak ya. Ya, itu secara normatif sederhana. Kembali makan. Setelah ada puasa juga ya Pak ya, sebelum Idul Adha juga. Bukan ini kalau Idul Fitri ya. Oh, baik, Pak. Selama 30 hari kita tidak boleh makan di siang hari. Betul. Maka di hari raya Idul Fitri kita makan di siang hari menjadi wajib. Ya. Kenapa wajib? Puasa kan haram itu. Iya, pada saat hari itu, pada saat hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini zakat berupa makanan pokok ya yang diberikan kepada fakir miskin ya supaya di hari raya Idul Fitri itu semua orang bisa makan, bisa menikmati makanan ya Pak ya. Dan itu harus berbentuk bahan makanan pokok ya Pak untuk zakat fitrah itu. Dari sisi namanya jelas itu zakat harus dalam bentuk makanan pokok ya, meskipun masing-masing daerah itu makanan pokoknya kan beda-beda. Ya, pada zaman Nabi di Arab makanan pokoknya kan gandum sama kurma. Nah, setelah Islam menyebar luas ke berbagai macam daerah yang makanan pokoknya bukan gandum atau kurma, diganti sesuai dengan, bukan diganti, dikiaskan ya. Nah, ini maka di sini menggunakan kias ya, metafora atau dikiaskan dengan gandum. Nah, gandum makanan pokok. Nah, kita di sini makanan pokoknya apa? Beras. Ya, berarti beras ini dikiaskan dengan gandum. Ya, baik. Dan itu jumlahnya 2,5 kilo. Ya, 2,5 kilo itu untuk zakat itu fitrah. Kalau diukur dengan kilo ya sebenarnya kan takarnya dengan sok ya, itu zaman Nabi. Ya, meskipun ada juga yang menggantinya dengan sejumlah uang seharga beras itu, tetapi kalau melihat dasar normatifnya dan namanya saja, yaitu mestinya zakat dengan makanan pokok. Baik Pak. Nah, selain zakat fitrah juga ada zakat mal ya Pak. Alhamdulillah saya sudah melakukan nih Pak. Tapi yang saya lakukan itu 2,5% dari gaji. Itu sebenarnya hitungannya gimana sih Pak? Ya, zakat ini ya kan tadi disebutkan ya sebagai salah satu rukun Islam. Tapi mohon maaf ya, saat ini zakat ini tidak sepopuler haji misalnya begitu ya. Jadi banyak orang yang tingkat kesadarannya itu rendah untuk mengeluarkan zakat, khususnya zakat mal ya. Kalau zakat fitrah kelihatannya sudah semua melaksanakan, tapi yang zakat mal ini jangankan menunaikan ya, mengeluarkan ya. Kadang-kadang punya kesadaran aja masih banyak yang belum. Nah, zakat mal ini adalah zakat harta benda ya. Ya, ini sebenarnya ya disebut sebagai
ibadah maliyah ijtimaiyah ya. Ibadah yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan dan dan kemasyarakatan. Nah, zakat mal ini diwajibkan atas orang Islam yang mampu. Lalu mampu itu kriterianya bagaimana? Nah, kadar kemampuan ini adalah melebihi 1 nisab. Satu nisabnya itu satu nisab berapa nanti saya jelaskan ya. Baik. Dan jatuh tempo ya, atau 1 tahun kepemilikan. 1 tahun kepemilikan. Atau haul istilahnya kalau dalam pembahasan fikih. Ya, meskipun di masyarakat kita haul itu malah populernya itu untuk memperingati orang meninggal. Ya, sebenarnya haul ini untuk istilah ya jatuh tempo kepemilikan harta selama 1 tahun. Ya, dan besarnya itu 2,5% atau? Besarannya ini memang beda-beda ya. Kalau mohon maaf Pak sebelumnya, kalau yang saya tahu selama ini yang saya lakukan itu 2,5% dari gaji gitu yang kita harus keluarkan tuh gimana tuh Pak? Ya, jadi sebelum ke gaji, kalau gaji itu kan berarti nanti masuknya ke zakat profesi. Beda lagi jadi, ya Pak? Zakat mal itu ya ada zakat hasil bumi, pertanian atau perkebunan ya. Kemudian nisabnya berapa ya. Nah, kemudian kadar yang dikeluarkan berapa ya. Nisabnya itu kalau untuk zakat bumi dan pertanian itu ya sekitar 8 kintal ya. Dalam 1 tahun itu ya Pak, jadi udah mendapatkan hasil 8 kintal gitu atau bagaimana? Kalau hasil bumi, pertanian, perkebunan itu nanti dihitung selama 1 tahun, tapi tiap panen itu diakumulasikan. Gitu. Nah besarannya ini bisa 5%, bisa 10%. Ya, kalau menggunakan mekanik, menggunakan tenaga kerja ya itu kan perlu biaya kan. Betul, dikurangin dari biaya tenaga kerja kecil ya itu 5%. Tetapi kalau nanam dibiarkan saja tanpa ada mekanik ya, tanpa ada perawatan itu 10%. 10% yang harus Nah, kemudian ada zakat perdagangan. Ya. Perdagangan ini di dalamnya masuk ada industri, ada profesi. Profesi. Ya. Jadi kalau profesi itu masuk ke zakat perdagangan ya Pak, tapi masih termasuk dalam kategori zakat mal juga Pak? Masuk kategori zakat mal. Nah besaran yang dikeluarkan adalah 2,5%. Adapun nisabnya atau batas minimal orang itu harus mengeluarkan zakatnya itu manakala sudah melebihi dari nisabnya kepemilikan emas. Ya, emas itu nisabnya adalah 85 gram. 85 gram. Ya, jadi 85 gram itu emas murni ya. Iya, emas murni. Ya, hitunglah emas batangan ya. Bukan Mas Irwan ya Pak. 85 kilo ya Pak. 85 gram. 85 gram. 85 kilo nanti nggak zakat-zakat ya Pak. Banyak sekali. Baik, 85 gram ya Pak ya. Nah, sekarang emas batangan itu 1 gramnya berapa kira-kira? 600 Pak. 600.000. Nah, 600.000 kalikan 85. Coba berapa? 600.000 kali 85. Wah. Sekaligus. Nanti saya hitung Pak. Oke, ya. Kalau penghasilan kita ya selama 1 bulan misalnya sebagai profesi ya apapun, mulai dari gaji maupun penghasilan lain ya, ada lembur, ada mungkin diundang ceramah dan sebagainya, diakumulasikan kira-kira dalam 1 tahun itu terkumpul seharga 85 gram emas tidak. Ya. Kalau lebih dari itu ya atau minimal seharga 85 gram emas, kita wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa yang harus dikeluarkan? 2,5%. 2,5%. Ya, 2,5% ya. Jadi perhitungannya tetap akumulasi dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Ya. Tapi kalau pengeluarannya setiap bulan juga boleh ya. Karena ya orang sekarang rata-rata ya penghasilannya lebih dari itu kalau profesi ya, bekerja sebagai profesi atau bekerja di instansi pemerintah maupun swasta yang sudah cukup mapan begitu. Ya kemudian ada juga ya zakat binatang ya. Ini kalau sudah punya 5 ekor unta ya, itu wajib 5 ekor unta ya.
Kalau punya 5 ekor sapi atau kambing nanti gitu ya. Beda. 5 ekor unta itu 1 ekor kambing. Oh, gitu. Yang Rata-rata sama dengan 1 ekor kambing. Ya. Kalau punya 30 ekor sapi ya, atau kerbau ya, ini yang dikeluarkan zakatnya adalah 1 ekor anak sapi. Ya. 1 ekor anak sapi. Jadi ketentuan-ketentuannya juga sudah ada ya, Pak ya? Itu disebutkan dalam hadis Nabi ya. Kemudian kalau kambing itu 40 ekor kambing ya. Baik. 40 ekor kambing. Nah, kalau 40 ekor kambing ya wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Kalau tadi yang sapi anak sapinya ya Pak? Anak sapinya ya, bukan anak sapinya. Kalau kambing 1 ekor kambing ya Pak. Kemudian emas ya dan perak. Emas dan perak 85 gram. Meskipun ini juga banyak penafsiran ya, ada yang menyebutkan 90 gram, ada yang 93. Kita yang terendah saja ya. Baik, Pak. Ambil yang 85 gram. 85 gram ya. Jadi kalau kita punya simpanan emas untuk kekayaan ya, bukan untuk perhiasan. Ya kalau perhiasan itu tidak dihitung ya. Ya kalau perhiasan sampai 85 gram ya berarti dia pakai giwang anting-anting ya sok pelek ya. Betul. Sepeda ya. Sampai kalau jalan bungkuk mungkin Pak. Pakai gelang mungkin full ya sampai sini. Nah, 2 tangan. 2 tangan. Nah nanti Bu Selvi ikut arisan usul terus. Usul ya biar keroncang. Keronceng ya Pak. Jadi kalau emas 85 gram juga ya Pak. Nah justru itu tadi ya, zakatnya profesi itu disamakan dengan hitungannya ya, emas ya 85 gram. Kemudian ada lagi zakat barang temuan atau harta karun ya. Termasuk harta karun di sini adalah kita dapat hadiah atau kuis. Ini kan harta nemu ini. Nah, itu zakatnya besar ya. 20% ya Pak. Ya. Misalkan saya dapat undian apa? Ya, motor misalkan ya Pak. Motor ya, itu 20%. Saya harus langsung zakat itu ya Pak. 20%. 20% dari hasil undian tersebut. Ya. Kemudian ada zakat apa lagi Pak di dalam kategori zakat mal itu? Sudah tercover di tadi yang perdagangan. Perdagangan itu masuk di dalamnya ada industri, profesi. Nah kemudian terkait dengan kepemilikan ya, nah ini juga perlu dipahami. Misalnya Bu Selvi punya mobil nih, ya, punya motor, punya perabotan rumah. Nah kalau mobil itu hanya untuk kepentingan kerja dinas, ya, atau bukan untuk kepentingan usaha itu nggak kena zakat. Tidak wajib zakat. Tidak wajib dizakati. Tapi kalau mobilnya Bu Selvi untuk rental, itu kan maksudnya untuk perdagangan itu harus dizakati penghasilannya. Termasuk punya rumah misalnya ya. Bu Selvi punya rumahnya 3. Amin. 3. Tambah lagi enggak apa-apa ya. Amin. 10 itu ya. Amin ya. Kalau punya rumahnya hanya 1 ya. Kemudian atau 2 hanya tinggali atau yang 1 mungkin untuk persiapan anaknya nanti ya. Itu juga nggak kena zakat. Tapi kalau rumahnya itu disewakan, itu yang dikontrakan itu hasilnya nanti yang harus dihitung zakatnya. Maksudnya apa? Perdagangan atau zakat industri. Nah itu misalkan kita punya rumah lebih dari satunya rumah dikontrakan, itu penghitungannya harga rumah itu atau dari hasilnya. Sewa? Oh dari hasil sewa aja. Sama halnya juga dengan kendaraan ya Pak. Misalnya kita punya lebih dari 1, yang 1 untuk bisnis. Untuk disewakan hitungannya bukan dari harga mobil, tapi dari penghasilan dari sewa mobil itu. Siap Pak. Kemudian penyalurannya nih Pak untuk zakat itu sendiri dan siapa saja yang berhak itu seperti apa Pak? Karena kan informasinya di artikel zakat itu bisa membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya, jadi begini, pos-pos peruntukan zakat itu ada 8 pos atau asnaf ya. Ini disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah yang 60 ya. Ada siapa saja itu? Ada fakir, ada miskin. Ya, sendiri-sendiri itu fakir, miskin, dan para ulama juga memberikan definisi masing-masing. Fakir dan miskin itu beda-beda. Ya. Amil. Nah, siapa amil ini? Ini bukan orang yang namanya amil. Oh iya.
Tapi orang yang bekerja menghimpun zakat. Ya saat ini ya berarti mereka-mereka yang bekerja di lembaga-lembaga zakat. Kan itu berhak, iya, betul. Ya dia amil, dia penghasilannya dari mengelola zakat ini ya. Seperti itu. Nah, dia 1/8 berhak dari harta zakat yang dikelolanya, ya 1/8-nya. 1/8 itu haknya amil ya. Ada lembaga, yang paling terkenal kan ada Rumah Zakat Indonesia. Betul, nah, pengelolanya ini adalah amil. Basis, Pak. Basnas, Basnas ada. Kalau Basnas kan punya pemerintah ya. Ini yang swasta misalnya itu tadi Rumah Zakat Indonesia, ya. Ada PKPU ya, Pos Rumah Keadilan Yatim juga Pak. Pos Keadilan apa itu? Pemberdayaan PKPU, umat ya. Dan sebagainya. Lazis ya, Lazis Al Ihsan, Jawa Tengah ya. Saya juga masuk di Lazis itu ya sebagai konsultan. Masya Allah. Dulu ikut mendirikan ya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian ya, tadi baru 3 kan, fakir, miskin, dan amil ya. Kemudian orang yang baru masuk Islam mu'alaf. Mu'alaf. Wajib zakat. Wajib kita zakati. Wajib kita berikan zakat. Kenapa? Orang baru masuk Islam bisa jadi dia akses ekonominya kan terputus, tidak diakui keluarganya, bahkan hubungan waris dengan orang tuanya juga kan terputus. Maka dia harus diberi zakat. Ya. Meskipun kalau misalkan mu'alafnya itu mampu Pak? Nah itu lihat kondisi. Baik. Jadi masih tetap melihat kondisi ya Pak kondisi, ya. Barangkali mu'alafnya ini dengan masuk Islam terputus akses ekonominya. Ya. Kemudian itu baru berapa ya? 5 ya. Baru 4 ya. Baru 4. Yang kelima adalah untuk memerdekakan budak ya. Kalau saat ini sudah tidak ada ya. Sudah tidak relevan. Yang kelima. Terus yang keenam, orang yang banyak hutangnya. Wajib diberikan zakat ya Pak. Tapi hutangnya bukan hutang karena dia pola hidup boros ya. Nah, itu juga hutang karena dia kemampuan kebutuhan pokok ya, tidak mampu, maka dia wajib diberi zakat. Harapannya zakat ini untuk melunasi hutangnya itu ya. Kemudian sabilillah ya. Sabilillah ini juga tentu maknanya beda ya zaman dulu dengan sekarang. Ya, sabilillah kalau zaman dulu itu orang yang berperang di jalan Allah ya. Saat ini orang berperang itu kan tentara ya, digaji oleh negara ya. Sudah digaji ya Pak. Di negara manapun ya, negara Islam sekalipun misalnya ya. Sabilillah ini ya berarti mungkin sudah tidak relevan lagi. Tentara yang berperang karena tentara sudah mendapatkan tanggungan dari negara dan gajinya kan tidak sedikit ya. Ya barangkali mungkin situasi perang yang ya kayak zaman kemerdekaan ya. Itu kan sukarela ya. Sukarela lah itu mungkin relevan. Tapi saat ini sabilillah ini ya maknanya lebih luas. Jadi orang yang menyuruh kebaikan di jalan Allah. Ya mungkin termasuk para guru TPQ, guru madrasah diniyah, para ustadz di kampung. Ya, saya kira itu ya masuk kategori sabilillah. Diberikan zakat. Kalau dia berhak menerima zakat. Berhak menerima zakat. Ya bisa jadi kan dia malah mengelola TPQ madrasah diniyah, dia sekaligus sebagai donaturnya kan. Betul. Nah yang terakhir adalah orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal, musyafir ya. Nah, ini misalnya orang melakukan perjalanan bekalnya habis. Musafir. Nah, itu juga perlu diberi zakat. Kemudian kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat khususnya bagi fakir miskin ya. Idealnya zakat mal ini diberikan dalam bentuk modal kerja. Makanya yang baik itu disalurkan melalui amil. Biar amillah nanti yang menyalurkan ke fakir miskin ya, tentunya yang diseleksi ya. Betul. Dan sesuai yang sekiranya ada harapan untuk bisa merubah nasib ya, ini diberi modal kerja supaya Pak tahun ini dia mendapatkan zakat, karena sudah punya usaha, tahun depan dia yang mengeluarkan zakat. Ya mengubah mustahik menjadi musaki. Ya bisa juga diberikan secara insidental atau spontan dalam bentuk cash ya. Misalnya orang itu memang butuh untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Ya. Bisa juga seperti itu. Ya. Tetapi ini juga ya, pengalaman saya ikut di Lazis Al Ihsan itu ya.
Al-Ihsan Jawa Tengah itu ya, di Tegal juga ada. Oh iya. Kita memberikan zakat kepada fakir miskin dalam bentuk modal kerja ya. Ada yang diberi usaha diberi modal untuk usaha misalnya jualan mie ayam, bakso, kita belikan gerobak ya. Itu boleh dikatakan 90% gagal. Oh, ya. Prihatin Pak. Gagal ya, itu gagal. Ya. Alasannya apa nih Pak? Kenapa? Karena ternyata begini ya. Kemiskinan ini ternyata ada kemiskinan kultural, ada kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural ini kemiskinan yang memang orang itu malas. Ya. Diberi usaha, dia tidak menjalankan usahanya dengan benar. Ya. Mungkin karena gengsi atau apa. Disuruh kerja ya di pabrik misalnya, ya kita juga pernah menyalurkan itu. Mencari relasi pabrik ya, menyalurkan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat ini supaya kerja, ternyata nggak betah juga karena dianggap penghasilannya sedikit. Ini kan mental. Betul. Ya. Kembali ke mental ya Pak. Mental ini kemiskinan kultural yang susah dientaskan. Bahkan ya mohon maaf ya, pernah ada kasus kita memberikan zakat dalam bentuk beasiswa pada anaknya yang sekolah SMA, SMK. Ya. Ada yang sudah kelas 3 SMA malah dinikahkan sama orang tuanya. Itu prihatin sekali ya Pak. Sekali, ya. Nah, ini nanti akan melahirkan kemiskinan baru. Ya. Nah, ini yang namanya kemiskinan kultural, ini yang sulit untuk diatasi. Ada juga kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural ini orang yang memiliki keterbatasan akses. Sebenarnya dia punya semangat, punya potensi, tapi karena tidak punya modal, ya tidak bisa usaha. Kalau dikasih modal, ya dia akan bisa menjalankan modalnya itu untuk usaha. Struktural namanya Pak ya. Itu struktural ya, karena miskin tapi berusaha. Tidak ada kesempatan, tidak ada akses. Termasuk kerja di pabrik atau perusahaan ya. Mungkin karena dia tidak punya keterampilan khusus atau tidak punya channel begitu ya, tapi begitu diberi kesempatan dia bisa berkarir di situ dengan bagus. Bisa menggunakan kemampuannya itu yang struktural. Pak, ya. Jadi problem kita adalah kemiskinan yang miskin kultural yang masih belum bisa dientaskan ya Pak ya. Belum bisa dientaskan, yaitu ya harus kita santuni saja secara insidental. Jadi santunan aja bentuknya ya Pak. Baik Pak Irwan, sudah cukup nih waktunya penjelasan tentang zakat di bulan Ramadan ini juga dan menjelang hari Lebaran. Mungkin Pak Irwan ada pesan untuk generasi hebat tentang zakat dan Lebaran ini? Ya, saya biasa berpesan kalau mengisi materi zakat sederhana ya. Zakatlah sebelum kita nanti dizakati oleh orang yang hidup. Artinya apa? Kadang-kadang kan ada orang yang zakat, tapi ini untuk pahalanya untuk siapa itu yang sudah meninggal. Jangan menunggu itu. Jangan menunggu itu. Jadi kita zakat sekarang ya, selagi masih hidup. Ya, jangan menunggu disakati setelah kita meninggal. Adapun terkait dengan puasa ya, mudah-mudahan puasa yang kita jalankan selama 1 bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai bekal untuk menuju Ramadan berikutnya, dan mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan di Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya Allah. Baik, terima kasih generasi hebat, sudah selesai bincang Ramadan pada hari ini dengan tema zakat dan Lebaran. Sebelumnya saya akan memberikan pantun, di mana pantun ini juga berhubungan sekali dengan Pak Irwan karena isinya Pak Irwan pasang tenda. Di dalamnya ada bekal ikan teri. Kalau maaf-maafan jangan ditunda. Mohon maaf lahir dan batin dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Gitu ya Pak Irwan, kan tadi pesannya kalau maaf-maafan jangan ditunda. Ya kan Pak? Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.